selanjutnya mohon berkenan Sutoro Eko maupun Prof. Purwo untuk kemudian menyampaikan arahan, gagasan maupun hal-hal yang sekiranya dapat menyemangati ini. Target kita DKAD ini, Badan Kerjasama Antar Desa secara nasional ini akan diikuti oleh lebih kurang 50.000 desa. Sehingga kita berharap setelah nanti pulang Bapak Ibu sekalian, itu kita dorong bareng-bareng. Kita dorong bareng-bareng desa-desa untuk berhimpun. Kita bayangkan kalau misalnya masing-masing desa itu kemudian mengumpulkan atau saling bertukar komoditas, itu kita bisa membangun yang namanya closed loop, pasar yang tertutup, pertukaran antar desa ke desa. Hanya menjual barang milik desa kepada desa yang lain. Itu adalah saya kira percepatan untuk kemudian membangkitkan negara menjadi salah satu negara adidaya di dunia ini. Saya kira bukan sebuah omong kosong. Dan kita sudah ada satu pattern, pola yang kita arahkan untuk menuju ke arah tatanan Indonesia baru dari desa, yang merupakan hasil-hasil dari Kongres Kebudayaan Desa yang kita cita-citakan di tahun 2045 nanti ada kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik maupun kedaulatan data, di mana desa menjadi arena demokratisasi politik maupun arena demokratisasi ekonomi serta pemberkuasaan warga desa melalui aktualisasi pengetahuan warga desa. Itu saya kira harus menjadi cita-cita bareng bagaimana kemudian arah tatanan Indonesia baru dari desa itu senantiasa kita dorong, dan DKAD Badan Kerjasama Antar Desa maupun BUMDes bersama Indonesia nantinya itu adalah menjadi salah satu instrumen dalam rangka untuk mewujudkan itu semua. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhirallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bangkit dari desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sugeng Rahayu, Sluman selamat. Mas Lurah, Pak Gunarjo yang saya hormati, Mas Guru Profesor Purwo Santoso, para pemimpin desa, Lurah, Kepala Desa, BPBD, UU ya, pokoknya dengan nama lain ya. Ada juga asosiasi UPK, ada juga BUMDesa bersama, BUMDesa, pokoknya semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini, baik luring maupun daring. Saya ikut bergembira. Orang Jawa bilang derek mangayu bagyo. Ibu bapak berkumpul merajut kerjasama antar desa, musyawarah antar desa nasional. Dan atas itu kita harus terus-menerus berkembang menjadi kuat, dari kecil menjadi besar. Ini kita letakkan pada prinsip ya, kerjasama antar desa ini kita letakkan pada spirit ekonomi gotong royong. Jadi Mas Kikis, Mas Lurah bicara gotong royong. Jadi artinya gotong royong itu bukan memobilisasi tenaga kerja secara gratis untuk mengerjakan fasilitas publik, bukan. Tetapi gotong royong itu adalah mengkonsolidasi kekuatan untuk mencapai kepentingan dan tujuan bersama. Ekonomi gotong royong itu spiritnya ya mulai dari desa mengebung kota, desa mengebung Indonesia, dan ke depan kita harus menjadi lebih kuat bisa mengebung dunia. Jadi seperti spiritnya kalau dulu Mao Zedong itu bilang bisa mengebung kota, lalu Jack Ma itu dengan Alibaba itu bisa mengebung dunia. Jadi semangatnya seperti itu. Nah, mengepung gini tadi, jadi kita landasannya begini, kita punya dua frasa, ada membangun, ada desa membangun, dan ada membangun desa. Desa membangun itu intinya meletakkan subjek, membangun atau memperkuat fondasi atau landasan di lokal. Jadi desa itu harus jadi subjek yang merdeka. Jadi artinya tidak hanya kampus yang merdeka, desa juga merdeka. Intinya desa membangun dengan skala sangat lokal itu memang harus diawali dari sana.
Tapi kita tidak boleh terjebak pada kerangka desa membangun, karena kalau kita mau nguplok wae nang nggone desa membangun itu namanya mengisolasi desa. Mengisolasi desa itu mengungkung desa itu hanya dalam kewenangan lokal berskala desa. Kita tidak boleh terjebak di situ. Kita harus naik kelas untuk membangun desa, kerangkanya lebih luas, itu memperbesar dan memperluas. Jadi mulai dari kota, kerjasama antar desa, bisa 3 desa, 6 desa, 1 kecamatan, bisa 1 kabupaten, juga bisa secara nasional. Itu maknanya untuk memperbesar dan memperluas jangkauan supaya kita tidak terkurung gitu ya. Kalau desa itu terkurung terus begitu, maka ya kita miskin, kita akan tertinggal terus gitu ya. Tetapi kalau ini pembangunan yang skala besar seperti pembangunan kawasan pedesaan tidak melibatkan desa, maka akan menciptakan ketimpangan. Itu di mana-mana begitu. Pembangunan regional yang meninggalkan desa, investasi yang meninggalkan desa, atau hanya menempatkan desa menjadi penonton, maka akan memproduksi ketimpangan. Itu 2 penyakit yang memang harus kita sadari dengan kekuatan ini. Ekonomi gotong royong yang kita rajut dengan kekuatan kerjasama dan musyawarah antar desa ini mengandung 4 poin. Pertama adalah korporasi rakyat. Jadi rakyat berdaulat, desa kuat, negara hebat. Jadi rakyatnya harus berdaulat. Siapa rakyat itu? Ya rakyat ini adalah ya petani, produsen pertama, dan nelayan dan sebagainya. Itu kekuatan kita di sana. Jadi desa kuat harus disangga oleh rakyat yang berdaulat. Ini pertama, korporasi rakyat itu. Bisa kelompok tani, organisasi tani, nelayan dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah konsolidasi yang dilakukan oleh desa. Jadi desa ini menjadi kekuatan yang bisa mengkonsolidasi. Apa yang dikonsolidasi? Ada 4A ya. Ada aktor, ada aset, ada akses, ada arena. 4A itu. Jadi A pertama itu aktor itu subjek. Jadi kita tidak hanya ngomong tentang harta benda, tapi subjeknya harus diorganisir dulu. Jadi petani ini yang harus kita organisir. Lalu ada 2 aset. Aset itu macam-macam. Kekayaan ya, baik uang, tapi kemudian pangan, data, itu semuanya adalah aset. Jadi saya dengar ada dana desa, ada pendapatan asli desa. Kalau dana desa itu ribet ya. Kalau pendapatan asli desa itu bebas gitu. Padahal sama-sama uang rakyat. Kenapa yang satu ribet, kenapa yang satu bebas? Ini berarti ada yang tidak beres. Dan kita berkumpul di sini ini kan artinya kita keluar dari kebiasaan. Karena ibu bapak ini kan setiap hari itu kan dididik, diarahkan untuk menjadi mandor proyek. Mandor proyek dana desa tadi gitu ya. Nah kita keluar dari kebiasaan itu, maka asetnya ini yang harus kita konsolidasikan. Data juga begitu. Daulat desa atas data itu nomor 1 ya. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa rakyat ini adalah basis sumber data. Jangan sampai kita itu mengambil data dari rakyat, tetapi yang didata tidak pernah berubah hidupnya. Itu namanya eksploitasi. Dan selama ini begitu. Ya, saya sering mengatakan bahwa rakyat memberi data, teknokrat memburu data, birokrat menyembunyikan data, politisi mengabaikan data. Seharusnya pemerintah melampaui data itu. Jadi data itu harus bisa menjadi kekuatan perubahan terutama bagi rakyat itu, dan desa bisa menjadi kekuatan yang memegang daulat atas data desa itu. Kalau negara butuh data kita layani, tidak masalah. Tetapi bukan berarti bahwa desa itu di-drive dengan berbagai indikator ya, dengan berbagai indikator, lalu desa itu bahasa Jawanya hanya menjadi gedibal gitu ya. Nanti yang tidak tahu silakan tanya ya. Itu pernah disampaikan oleh Bupati Purbalingga pada waktu itu, Triyono Budi Sasongko. Beliau pernah bilang, mana mungkin desa bisa menjadi mandiri kalau hanya menjadi gedibalnya negara. Jadi itu maksud saya aset, data itu aset, kemudian nanti uang itu juga aset. Saya kira bisa kita konsolidasikan, dan yang terpenting juga akses ya. Akses ini harus kita perkuat karena bagaimanapun mata rantai ini selalu ada tengkulak
baik yang lokal maupun yang korporasi. Jadi spirit dari BUM Desa Bersama itu adalah memotong mata rantai itu, sehingga kita bisa menjadi kekuatan sendiri. Dan oleh karena itu kita harus keluar dari BUM Desa selama ini kan sibuk dengan laporan, sibuk dengan manajemen keuangan. Kan saya pernah bilang bahwa ada 4 tipe BUM Desa ini. Ada yang merpati itu merapat ke bupati, pedati perintah dari bupati, melati itu menjadi ladang upeti, gitu ya. Kemudian yang keempat ini sejati, sehat dan jauh dari bupati. Nah sejati inilah yang ini. Jadi harus mandiri, harus sehat. Gitu. Tapi dari Bondowoso itu sekarat ya, sekarat itu sama dengan pedati itu ya. Barangkali dulu karena tumbuh karena bantuannya. Ini kekuatan yang harus emansipatoris muncul dari desa. Nah arena itu saya kira yang mulai dari produksi sampai distribusi, baik itu di skala lokal maupun di skala yang lebih besar. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan ini. Tadi sudah banyak pesan, artinya tidak hanya berhenti di sini, tapi ini pertemuan seperti ini penting untuk membangkitkan semangat menjaga momentum. Jangan sampai momentum itu hilang gitu ya. Dan diskusi, wacana, kosakata itu harus kita perbanyak. Jadi tidak hanya kosakata yang itu diproduksi oleh negara, tapi dengan Desa Merdeka itu Bapak Ibu juga bisa menghasilkan kosakata seperti bangkit dari desa dan sebagainya ini untuk menjaga semangat. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Lurah, Kang Ardo, Mas Panditi yang saya sangat banggakan dan saya untuk itu kangen lagi. Mengikuti jejak dan loncatan beliau itu luar biasa. Dan hari ini tidak hanya terkagum-kagum, tapi juga sangat mengapresiasi langkah-langkah tidak lazim. Bahasa kerennya itu disruption. Jadi beliau ini adalah ahli jungkir balik ya. Dan dengan dukungan kekompakan dari tokoh-tokoh yang hadir di sini, mohon maaf saya tidak sanggup menyebut satu-satu. Saya asumsikan dan saya yakin yang hadir di sini adalah tokoh-tokoh yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Karena kalau tidak selesai dengan dirinya sendiri, mustahil berkenan hadir di sini. Ciri dari kekompakan atau 4A yang dibicarakan oleh sahabat saya Mas Toro itu adalah yang sanggup merajut 4A tadi, aktor, akses, apa saja, aset, arena, itu adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dan kalau ada pembicaraan BUMDes, mustahil ada BUMDes yang bisa diurus oleh orang-orang yang masih sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang sebagai tokoh-tokoh yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Nah, syarat merdeka kan sudah selesai dengan diri sendiri. Yang saya garis bawahi dengan bahasa lain yang disampaikan oleh saudara saya Mas Toro adalah sesuatu yang tidak lazim tetapi sedang menjadi tren sekarang. Merdeka belajar itu terjadi ketika negara ternyata nggak bisa ngurusi rakyatnya. Sehingga dimerdekakan itu artinya otak dan hati dikasih tempat, bukan SK legalitas dan formalitas. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman yang sering ngobrol di sini, ini sebenarnya kan ruang diskusi yang tidak terbatas disimpulkan oleh joglo-joglo yang tidak ada sekatnya, tidak ada pembatas luar dan dalam. Dan dalam keterbukaan alam berpikir itulah kemudian hal-hal yang imajinatif itu bisa berlangsung. Dan revolusi yang sedang dilakukan di sini adalah revolusi cara berpikir. Jika tadi cara berpikir itu jungkir balik, yang dijungkirkan itu adalah formalitas, yang dijungkirkan itu adalah
hierarki. Tolong di slide kedua ya Mas. Jadi ada tatanan pemerintahan yang disebut birokrasi dan diejek oleh Mas Toro tadi. Bupati-bupati itu simbol dari otoritas yang tertata secara hierarkis. Atasan itu lebih hebat daripada bawahan, sehingga bupati itu bisa ngalahke camat, camat ngalahke lurah atau kepala desa, dan yang paling kalah lagi adalah rakyat. Lalu di situ kemudian hati dan otak itu tidak ada gunanya. Yang ada adalah ya bahasanya orang ngaji samina watona, tetapi kemudian afkarnya tidak ada. Ya, gairah berpikir tidak ada, karena yang penting itu tertib atas dasar perintah. Nah, game yang harus kita lalui adalah tertib konfigurasi seperti burung itu bisa terbang jauh dan seterusnya. Itu karena ada konfigurasi. Kalau burung-burung yang terbang lintas benua itu ada yang bagian depan itu yang paling berat karena harus menahan angin paling berat. Lalu kemudian ada formasi kanan kiri dan seterusnya. Dan keberanian untuk terbang itu mensyaratkan keberanian untuk ambil bagian secara bergiliran. Yang itu disebut sebagai gotong royong, yang itu disebut sebagai gugur gunung atau apapun istilahnya di masing-masing lokalitas di Indonesia itu punya istilahnya sendiri-sendiri. Tapi itu sudah menjadi cara berpikir, tetapi tidak berdasar hukum resmi. Dasarnya adalah akal sehat yang sudah diuji terus-menerus menjadi hukum adat. Dan hukum adat di negeri ini khususnya marginal. Di UGM sendiri itu jurusan hukum adat itu jurusan yang jadi pelengkap penderita. Sehingga ngomong tata negara itu bukan tata negara orang yang beradat, tetapi orang yang berhukum dan hukum formal. Sehingga formalitas itulah yang menurut saya sedang kita. Tetapi dalam gambar yang saya sampaikan itu saya membuat lingkaran. Otoritas dari atas ke bawah itu tidak kita ingin lawan, tadi tidak ada front dalam bahasanya Mas Dalidi. Tetapi itu cukup menjadi kalau bahasa Jawa itu lanjaran, menjadi tempat untuk bergantung. Sehingga kalau ada birokrasi yang bekerja dari atas ke bawah dengan hierarkinya, dengan formalitasnya, yang atas itu diasumsikan lebih hebat dari bawah, maka yang di bawah ini kemudian menggantungkan jangkarnya itu ke atas gitu. Dan itu sudah dilakukan oleh Mas Dalidi Tempohari ketika membuat kongres desa dari sini juga, dan desa seluruh Indonesia dirajut pengetahuannya, sehingga konfigurasi pengetahuan itu yang penting, bukan legalitas yang menjadi alatnya atasan menguasai bawahan, dan bawahan itu namanya rakyat. Sehingga kalau proses berkonfigurasi dengan menggunakan sehat dan kemudian akal sehat dari orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, maka revolusi yang ada itu revolusi akal sehat, bukan akal tertib manutan. Ya. Manutan itu bahasa Indonesia apa ya? Bebek. Oke. Jadi otonom itu mensyaratkan kemampuan melampaui dirinya sendiri, dan diri sendiri itu kita berlapis-lapis, diri sendiri di rumahnya, melampaui dirinya sendiri di desanya, di wilayahnya, dan terus sampai Indonesia itu adalah isinya akal sehat orang Indonesia, akal sehat orang-orang yang punya hati nurani dan akal sehat. Itu saya kira filosofi yang saya ingin tegaskan, dan revolusi akal sehat itu menjadikan kalau ada aturan main, kalau nggak masuk akal ya dibicarakan, dan musyawarah seperti ini sebetulnya adalah momen yang bagus. Legalitas itu sama pentingnya dengan legitimasi. Jadi legal, ini ada dasar hukum, itu belum tentu diterima oleh akal sehat. Ya. Dan yang dipakai pemerintah selama ini itu dasar hukum, yang hukumnya dibuat sendiri. Sehingga sistematik dari atas ke bawah, sistematik penindasannya bisa jadi. Ya, jadi dengan mengandalkan birokrasi sebagai alat mensejahterakan rakyat, itu syaratnya adalah atasan paling tinggi, pucuk pimpinan birokrasi itu punya kemampuan untuk melampaui dirinya sendiri. Kalau dia memimpin birokrasi demi menyamankan dirinya sendiri untuk menjadi penguasa, ada korupsi terus-menerus, korupsi kekuasaan, korupsi kewenangan itu akan terus-menerus berlangsung. Oke, saya ingin menggarisbawahi tatanan yang kita ingin modifikasi secara loncat-loncat ya, loncatan besar yang sudah dilakukan dari sini.
dengan Bapak Ibu semua yang hadir, itu seperti selang dengan airnya. Formalitas, birokrasi, legalitas itu bayangkan sebagai selang. Dan tertib nyambung selang itu penting, tapi kalau yang mengalir tidak ada apa. Ya. Pemerintah itu sangat sibuk dengan formalitasnya, dengan legalitasnya. Asumsinya yang diwadahi itu adalah keputusan yang masuk akal. Atasan itu diasumsikan bisa membatalkan dengan asumsi bahwa bodoh. Tapi kalau yang dibawahi itu adalah orang-orang yang punya hati nurani, yang dibawahi itu adalah orang-orang yang punya wawasan luas, dan wawasan luas itu bisa ada di mana-mana, bisa dikaitkan satu sama lain, bisa dikomunikasikan melampaui kebekuan atau kebakuan logika yuridis formal, maka kita akan bisa menjadi kekuatan yang dahsyat. Nah, tatanan yang hierarkis, birokratis itu tidak kita tolak, tetapi kita rasionalisasi, kita koreksi terus-menerus dengan musyawarah, dengan akal sehat. Dan musyawarah itu adalah uji kemampuan kita berpikir secara kolektif. Oke, nah yang dilakukan di masa lalu tidak harus semuanya dimentahkan. Ada proses pembelajaran, proses pembangunan, proses perencanaan yang direncana. Rencana itu tidak penting, tetapi rencana yang dilakukan atas dasar akal sehat rakyat itu sepertinya masih jauh dari realita. Ada musrenbang yang maunya itu bottom up ya. Bottom up ini, mohon maaf, ini yang di luar Jawa terdiskriminasi. Bottom itu tidak, up itu naik. Bottom up itu nggak naik-naik. Nggak naik-naik. Karena apa? Karena rencana sudah ditetapkan dari birokrasi, dan kemudian ketika dibawa ke bawah itu sudah habis alokasi anggarannya. Ya. Dan karena anggaran yang lalu itu belum mengakomodir, lalu kemudian yang lalu itu masih dicanangkan dan tidak tepat. Oke. Jadi situasi sekarang yang dikatakan oleh Mas Rawaydi tadi dalam kondisi lemah itu artinya birokrasi itu tidak lagi bisa mengukuhkan cengkeramannya. Bupati-bupati itu mau tidak mau juga mengandalkan nalar kita, nalar berjamaah kita. Dan kalaupun tadi ada forum-forum macam-macam, itu kan masih memikirkan eksistensinya sendiri. Ya, ada asosiasi sekian banyak macam tadi. Saya kira dengan semua menjadi pelakunya. Kalau asosiasi-asosiasi itu tidak menyelesaikan egonya masing-masing, maka kita sedang membatalkan Indonesia. Indonesia itu hanya dalam SK, kira-kira gitu. Tidak dalam realita, dan kedaulatan rakyat itu hanya setor coblosan lalu pulang. Ya, jadi kedaulatan rakyat itu ya itu ada kedaulatan rakyat. Yang ditentukan adalah orang entah apa idenya, tapi tidak ditentukan isi kebijakannya. Pemilu itu baik untuk menyepakati siapa yang menjadi pemimpin, tapi tidak baik ya, karena kita pasah bongkoan. Kita menyerahkan apa yang diputuskan oleh pejabat yang menang pemilu itu, dan karena dia menguasai apapun yang mau dilegalkan, dan kita tidak menjadi bagian yang diajak rembukan, tidak ada cara untuk itu, maka ya sebetulnya kita itu bunuh diri atas nama demokrasi. Ya. Untuk bunuh diri akal sehat karena kita menyepakati orang, tidak menyepakati idenya. Ya, jadi kalau demokrasi itu penting untuk menyepakati orang, tapi ide orang itu apa? Maka yang diwacanakan dari sini adalah justru demokrasi yang menyerap ide-ide, aspirasi melalui musyawarah seperti ini, sehingga musyawarah ini mungkin pada level sekarang ini adalah untuk mendapatkan legalitas supaya tidak dibilang ilegal kemudian ditolak oleh birokrasi. Kita perlu mendapatkan legalitas itu, tapi yang lebih penting dari itu adalah legitimasi tempat untuk menyalurkan ide-ide, aspirasi dan seterusnya.
Dan kalau itu terus-menerus bisa terjalin, maka akal sehat itu menjadi lebih berkuasa daripada akal tertib hukum. Oke, nah kalau itu bisa dilakukan, silang menyilang yang ada di dalam jejaring, di dalam kekuatan yang ada itu justru harus menjadi titik maju untuk maju lebih jauh lagi. Kalau ada asosiasi ini, asosiasi itu, dan sama-sama mengatasnamakan rakyat bagaimana caranya bisa mengontrol. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita merajut kekuatan rakyat, merajut akal sehat itu, sehingga kemudian rajutan itu yang menjadikan Indonesia itu milik kita, bukan milik dari penandatangan dokumen. Ya, jadi Indonesia itu karena logikanya logika hukum, maka Indonesia adalah pemilik tanda tangan itu. Oleh karena itu hukum tidak harus dilarang, tetapi hukum itu dipastikan cocok dengan isi yang diputuskan, dan proses musyawarah ini adalah perjalanan menuju pemusyawaratan. Nah, yang menarik adalah perlunya kita untuk selesai berjalan terbalik. Ini slide yang ketiga, saya nggak bisa lihat. Yang dilakukan adalah berjalan terbalik. Kalau dari dulunya itu dari atas ke bawah, sekarang dari bawah ke atas. Kalau dulu itu formalitas lalu entah substansinya, kita sekarang substansi lalu kemudian kita cari cantolannya, cari cara untuk mendokumentasikan, melakukan itu, sehingga kalau ada hukum itu adalah peneguhan konsensus, bukan permainan pasal-pasal. Ya, hukum itu idealnya adalah pembakuan konsensus yang dikenal dengan akal sehat. Dan kalau hukum itu bisa begitu, lalu kemudian ada sekian banyak ketidaksesuaian antara yang dirumuskan, yang legal dengan yang legitimate, sehingga jalan terbaik itu adalah substansinya seperti apa, lalu kemudian baru dibakukan, sehingga revisi undang-undang, revisi peraturan daerah itu terjadi justru karena implementasi dari akal sehat, bukan karena implementasi dari pasal-pasal yang abstrak yang kita tidak mengendalikan. Nah, untuk itu maka kalau kita sanggup berjalan terbalik, yang informal, yang substantif itu nanti kemudian dikukuhkan menjadi peraturan-peraturan perundang-undangan, entah levelnya desa, level kabupaten, level provinsi, bahkan level Indonesia, maka Joglo ini bisa menjadi saksi bilik. Suatu saat ketika ada pelantikan pejabat Kemendes, itu pelantikannya di sini. Menteri kehilangan di bawah kalau tidak datang ke desa. Ya, jadi justru penguasa-penguasa formal itu nggak pede lagi, sehingga kemudian perlu mendekat dan menunjukkan keseriusannya mendekat dengan rakyat. Dan karena di sini adalah simpul pemusyawaratan dalam berbagai varian, maka kemudian pemusyawaratan terus-menerus digulirkan sampai saya kadang-kadang, Mas, aku malah menutup gitu. Saya terengah-engah mengikuti langkah-langkah revolusioner berjalan terbalik yang selama dilakukan dengan cara seperti ini. Jadi pertama, pentingnya data, tadi sebagaimana dikatakan oleh Mas Toro, rembukan yang dilakukan di sini dalam forum Kongres Kebudayaan tempoh hari menggunakan istilah yang sangat keren, jadi pemberkuasaan itu kesan saya mulai dibuat. Jadi bukan pemberdayaan, karena pemberdayaan itu agak mirip dengan pemberdayaan. Dan Mas Lurah ini keren, ini pemberkuasaan. Saya yang orang yang politik aja nggak sampai ke situ. Saya kalah. Lalu yang kedua, pemberkuasaan itu adalah dengan data. Ya. Jadi berkuasa atas sesuatu kalau kita bisa menggunakan data. Nah, selama ini kalau ada data itu kan urusan pemerintah. Itu bunuh diri. Karena dengan data itulah kemudian kita dikuasai. Nah, sekarang ini sudah ada perangkat IT, ada sekian banyak aplikasi yang membantu kita berpikir
dengan teknologi informasi seperti daring seperti ini, kita bisa bermusyawarah tanpa harus ketemu muka. Dan itu proses yang luar biasa, justru berkahnya COVID. Jadi data itu menjadi penting. Izinkan saya agak belok sedikit. Ini saya asumsikan ruang kuliah saya. Saya dulu ketika di London itu diajari oleh para guru besar yang mengatakan statistik itu kata dasarnya adalah state. Statistik itu adalah persoalan mengumpulkan dan menggunakan data, dan itu tradisinya negara di seluruh dunia untuk menguasai rakyatnya itu adalah dengan mengumpulkan data tentang rakyat. Ya, data tentang rakyat itu kemudian ada menghasilkan statistik, ada ilmu demografi, ya, data tentang penduduk, lalu kemudian penduduknya usia produktif. Sekarang ini orang ribut tentang bonus demografi dan seterusnya. Itu asumsinya yang memiliki data tentang penduduk itulah yang memainkan, dan pemerintah itu teriak-teriak. Sebetulnya harusnya itu kan teriak-teriak, oke, datamu saya serahkan, gunakan data kamu untuk bermusyawarah, untuk rembukan, untuk mencari peluang. Tapi apakah ada bonus demografi? Itu artinya datanya diserahkan kepada orang desa. Silakan orang desa, ini data tentang kamu, bacalah masing-masing dan kemudian gunakan untuk bermusyawarah. Kalau tidak ada, maka state itu masih menggunakan statistik untuk menguasai rakyatnya, sehingga pemberkuasaan itu menjadi penting. Pemberkuasaan itu justru berkuasa dengan data. Nah, kalau sampean sudah punya anak ahli informatika, gunakanlah ilmunya informatika untuk mengumpulkan informasi tentang warganya, seperti Mas Bura di sini menggunakan ilmunya informatika dari aktivis di sini, membuat sensus dan beliau itu tahu keluarga mana kekurangan apa, siapa sakit, siapa punya masalah apa, itu dengan mudah diketahui. Justru karena beliau menggunakan data warga setempat itu untuk membaca realita, dan kemudian kalau realita itu dikuasai oleh masyarakat, maka kalaulah musyawarah itu tidak hanya setuju, karena data itu bisa dibaca dengan cara berpikir yang berbeda-beda. Dan pemberkuasaan ini oleh Mas Lurah sudah dikasih nama data krasi. Jadi kalau birokrasi tadi menguasai dengan hierarkinya, dengan dasar hukumnya, sekarang rakyat kalau mau berdaulat itu justru berdaulat dengan datanya. Dan kalau data itu ada di sekitar kita, lalu kemudian peluang-peluang untuk kolaborasi, asetnya ada di mana, aktornya siapa saja, aksesnya bagaimana didapat, dan seterusnya yang tadi dikatakan oleh Mas Toro, menjadi masuk akal. Sehingga data krasi ini adalah agenda sangat penting di luar agenda-agenda yang lain. Saya ingin garis bawahi, kalau memang musyawarah ini berjalan, musyawarah itu harus berkualitas. Kualitas musyawarah itu karena semua berbasis data, dan datanya itu dengan mudah diolah dengan teknologi informasi. Dan kalau teknologi informasi musyawarahnya bisa daring terus-menerus, maka Indonesia itu menjadi milik rakyat, tidak milik hanya pucuk pimpinan birokrasi. Oke, itu musyawarah yang ada, mungkin masih kombinasi antara yang daring dan luring, tetapi intensitas musyawarah itulah yang menjadikan orang-orang sadar bahwa untuk bisa menang tidak harus menang-menangan. Ya. Jadi menang-menangan itu artinya masih belum selesai dengan dirinya sendiri, masih ingin menang sendiri. Dan kolaborasi sebagai bagian dari cara kita membangun dari desa itu mensyaratkan ada kemampuan teknokrasi, pemberkuasaan berbasis data. Dan kalau proses berkolaborasi itu bisa terus-menerus dilakukan, ini slide yang terakhir, maka apa yang selama ini di kampus atau di kalangan ilmuwan disebut sebagai sharing ekonomi berbasis sharing, itu bisa terwujud. Tapi sharingnya siapa dengan siapa, mari kita cari formulanya. Mulainya dari mana? Mulai dari yang kita bisa, mulai dari yang kita tahu. Dan dengan itu lalu pengetahuan itu adalah aset yang paling penting.
dan teknologi informasi itu hanyalah cara untuk bisa sharing pengetahuan. Sehingga kemudian governance itu, tata kelola yang baik itu syaratnya dikelola berbasis data, dan datanya itu data kerakyatan, datanya rakyat. Dan kalau itu terus-menerus dilakukan dengan berbagi peluang, berbagi kesempatan dan seterusnya, maka Indonesia itu maju, dan kemudian majunya Indonesia satu dengan yang lain itu tidak harus menunggu rancangan jangka panjang, rancangannya para expert. Dan kalau begitu, lalu saya dari kampus itu juga akan puput, gak punya pasien. Oke. Universitas harus berpikir merdeka, dan kalau kekuatan itu ada di tangan rakyat, maka justru anak-anak yang kuliah itu justru harus diajak menjadi bagian dari kekuatan rakyat. Dan kalau tadi ada kebanggaan terhadap desa yang selama ini tidak menjadi kebanggaan, ya, ada hal yang luar biasa, tetapi karena sudah dari dulu tidak dihiraukan, maka dan kebanggaan untuk kembali ke desa itu tidak ada. Dan kalau orang-orang terpelajar, orang-orang yang punya kemampuan teknologi, kemampuan untuk membuat jaring network dan dunia itu bisa diajak pulang, maka dengan Merdeka Belajar misalnya itu justru bisa membangun desa tanpa harus pergi meninggalkan desanya. Dan kalau itu bisa dilakukan rajut tali menali antara satu dengan yang lain, antara sektor satu dengan sektor yang lain, itulah yang sekarang ini menjadi agendanya pemerintah. Sehingga kalau pemerintah itu mengajak kolaborasi, itu sejatinya adalah memindahkan beban untuk membangun. Kalau dulu diurusi sendiri juga nggak kelar-kelar. Sekarang udahlah, merdeka, lalu gunakan akal sehat, gunakan hati nurani, gunakan kalkulasi dan seterusnya. Lalu permusyawaratan Indonesia itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yang menghasilkan kearifan, bukan hanya akumulasi dan GDP dan seterusnya. Nah, desa itu adalah tandon-tandon penyimpanan kearifan. Ini sekedar ilustrasi saja. Suatu saat saya dicapuk mendapatkan tugas untuk kepilih menjadi ketua RT. Dan ketika rapat di level desa di daerah Ngemplak sana Sleman, ternyata ketua RT, ketua RW itu sama-sama orang-orang kampus, orang-orang yang di kampus itu jabatannya keren-keren. Nah, ini konteks Jogja. Sehingga kalau misalnya orang-orang yang punya kemampuan hebat di kampus dan kemudian punya kemampuan untuk bergerak bersama dengan rakyat, difasilitasi dengan teknologi, lalu kemudian kita tidak lagi sibuk dengan batas kota A, batas kabupaten A, batas kecamatan A dan B, bisa dengan mudah dirajut melintas kawasan, maka sharing ekonomi itu pelan-pelan akan terbentuk, sehingga kedaulatan rakyat itu juga kedaulatan dalam menguasai aset, menguasai akses, menguasai arena dan seterusnya, sehingga kedaulatan rakyat itu manifest secara ekonomi, dan dengan begitu lalu kemudian sharing ekonomi. Dan kemudian yang saya bayangkan tentang demokrasi ekonomi itu demokrasi yang ditandai oleh kontrol aset di tangan rakyat desa, kontrol akses untuk bisa menguasai data, kontrol akses terhadap kebijakan di level masing-masing itu menjadi penting. Dan kemudian arena pemerintahan, arena membangun dan seterusnya itu ada di tangan kita. Syaratnya satu, kalau pemerintah yang sudah dalam posisi untuk mengukuhkan kebijakan, keputusan-keputusan kebijakan itu harus jelas alamatnya dan kita itu jelas nunggunya. Ya. Kalau APBD kabupaten, APBD provinsi, kabupaten nasional, itu kan alamatnya ke kita. Tapi siapa punya data penerima manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan itu? Kalau kita sudah punya kontrol data, maka siapa dijanjikan apa, itu sudah ada datanya, dan suatu saat, mana janji, sehingga kedaulatan rakyat itu ditunjukkan dengan kemampuan untuk nagih janji terhadap pejabat-pejabat berwenang yang menguasai kita dengan tanda tangannya. Ya, jadi akuntabilitas itu omong kosong kalau hanya sekedar dalam bentuk laporan-laporan.
Akuntabilitas itu adalah orang-orang yang dijanjikan sebagai penerima manfaat itu betul-betul mendapatkan manfaat, dan itu hanya bisa diciptakan kalau kita menguasai data. Dan sekali lagi, data kerasi itu adalah agenda berikutnya di dalam bermusyawarah, sehingga musyawarah selanjutnya itu berbasis data, ada masalah apa di mana, dan kalau masing-masing itu bisa sharing masalah, bisa dibantu desa yang lain, lalu yang punya peluang itu juga bisa membantu yang lain. Dengan begitu lalu Indonesia itu bersatu karena kemampuan kita melampaui diri sendiri, dan Indonesia itu menjadi milik kita hanya karena kita menggunakan akal sehat dan hati nurani. Legalitas itu hanyalah koridor-koridor yang harus ditata, tidak harus menjadi harga mati. Saya kira itu mimpi saya tentang demokrasi ekonomi yang sudah dilakukan dengan loncatan-loncatan luar biasa, yang sudah dilakukan dengan semakin intensif melibatkan rakyat desa seluruh Indonesia. Dan kalau kita bisa merangkak dari bawah ke atas, bahkan bisa meloncat dan seterusnya, dan kemudian dalam banyak hal ini tokoh-tokoh yang berkumpul di sini sudah membuat loncatan ke atas, lalu kita dengan gantungan jangkar yang ke atas itu kita merambat terus-menerus, maka kemudian membangun Indonesia dari desa itu tidak hanya mimpi, tetapi langkah-langkah yang sudah setengah jalan kita lakukan. Mari kita tuntaskan langkah untuk memerdekakan desa, untuk memerdekakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.